Haleluya. Mari semua jemaat saya jemput saya untuk bangkit berdiri. Ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tidak hanya merayakan kematiannya, tapi kita merayakan kebangkitannya. Seperti yang kita selalu lakukan untuk mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang berpusat kepada kehidupan Kristus. Mari kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri. Kita akan baca bersama-sama doa Bapa kami dengan bersuara. Suara yang paling jelas yang bisa saudara dengar dengan telinga saudara. Silakan. Kita sama-sama kecepatannya bersama saya. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Tetap bangkit berdiri, kita buka tangan bersama-sama. Haleluya. Kulihat keindahan Tuhan dan keajaiban anugerahnya. Oh, betapa Dia pedulikan, terpancar kasih di wajahnya. Jamah tangan berlubang paku, bukti kasih-Nya pada kita. Kuasa maut telah dikalahkannya, sebab Kristus telah bangkit dan hidup. Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Dia mulia, Dia ajaib, Dia segalanya bagiku. Kulihat keindahan Tuhan, kulihat keindahan Tuhan dan keajaiban anugerahnya. Oh, betapa Dia pedulikan, terpancar kasih di wajahnya. Jamah tangan berlubang paku, bukti kasih-Nya pada kita. Kuasa telah dikalahkannya, sebab Yesus telah bangkit dan hidup. Dia layak disembah. Dia layak, amin. Dia mulia, Dia ajaib,
segalanya. Katakan Dia layak. Mari angkat tanganmu. Dia layak dipuji. Dia layak disembah. Dia mulia, Dia ajaib, Dia segalanya baik. Lihatlah kuburnya yang kosong. Haleluya. Lihatlah kuburnya yang kosong. Tubuhnya tak lagi di sana. Kuasa maut telah dikalahkannya, sebab Kristus telah bangkit dan hidup. Dia layak disembah. Dia layak disembah. Dia mulia, Dia ajaib, Dia segalanya baik. Katakan Dia layak. Haleluya. Dia layak. Dia mulia, Dia ajaib, Dia segalanya bagiku. Sekali lagi, mari angkat tanganmu, katakan Dia layak dipuji. Dia layak disembah. Dia mulia, Dia ajaib, Dia segalanya bagiku. Dia segalanya bagiku. Dia segalanya bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Mari letakkan tangan kananmu di dada kirimu. Kita ucapkan dengan iman kita. Kecepatan ikuti bersama saya. 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Semua katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab hari ini kami boleh merayakan kebangkitan-Mu, kebangkitan yang luar biasa.
bagi kami yang percaya, bahkan bagi kami yang masih belum mengenal dan percaya. Kami tahu kematian dan kebangkitan-Mu bagi semua umat manusia yang ada di bumi ini. Dan hari ini, kebangkitan itu berkumandang ke segala penjuru bumi ini untuk mengabarkan bahwa ada kemenangan, ada pengharapan, ada perubahan di dalam kehidupan setiap manusia. Kami bersyukur karena kami boleh menikmatinya. Dan kami berdoa agar kebangkitan itu menjadi kekuatan dalam kami untuk mengabarkan kebaikan Tuhan kepada setiap orang, kasih Tuhan kepada setiap orang, kemurahan Tuhan kepada setiap orang, dan menjadikan hidup ini semakin hari semakin baik. Tuhan, berbicaralah pada kami. Kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati kami dan tempat ini, sehingga setiap kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami kembali membawa kekuatan dari Tuhan, membawa kekuatan yang baru, sehingga kami sukses, kami berkelimpahan dalam segala perkara, dan kami jadi berkat buat kota ini, buat negara ini, terlebih buat gereja-Mu dan Engkau sendiri, Tuhan Yesus. Biar nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap terima firman Tuhan bersama saya katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Shalom. Berikan salam kiri kananmu, katakan selamat hari Paskah. Haleluya. Saudara, ada dalam 1 minggu terakhir saya berusaha memberikan sebuah pemahaman kepada orang-orang yang disebar kopian BB tentang jangan bilang hari Easter, harus bilang Passover. Sebab hari Easter itu pagan, berhala. Saya katakan Passover juga bukan punya orang Kristen. Passover punya orang Yahudi. Dan Kristen bukan keyahudian. Walaupun kita berakar dari keyahudian, tapi kita bukan orang Yahudi. Kita bukan keyahudian. Saudara, kadang-kadang ada sesuatu yang keliru. Kita harus tahu bahwa kekristenan tidak memiliki budaya sendiri. Kekristenan adalah budaya manusia itu sendiri. Ada banyak kekristenan berharap mereka membangun budaya yang baru. Sebab budaya yang ada di dalam dunia ini rusak. Saudara, iblis tidak dapat membangun budaya. Tuhanlah yang membangun budaya di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang memberikan kepada kita mandat. Banyak orang terfokus kepada mandat di mana pergilah ke seluruh bumi wartakan Injil. Tapi mereka lupa pada mandat yang pertama, yaitu dia katakan bahwa bangunlah budaya. Dan kekristenan yang kehilangan akarnya, kehilangan akar yang hanya kemudian berkutat kepada keagamaan, akan menganggap bahwa wah, ini salah dan itu salah. Kalau kita nggak boleh bilang Happy Easter, maka kita nggak boleh dong ke orang pertunangan, sebab itu nggak ada dalam Alkitab. Pertunangan gaya orang Asia, pergi pesta tai kambing, nggak boleh. Kalau ada orang mati, kita nggak boleh pergi di 7 harinya. Aturan dari mana itu tidak ada di Alkitab. 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, tidak ada. Jadi ketika kita berusaha memilah-milah, maka kita akan bingung. Sebab sebenarnya Tuhan tidak pernah bertentangan dengan budaya. Iblis memutarkan nilai budaya untuk dirinya sendiri. Tugas saudara dan saya adalah mengembalikan budaya itu kepada Tuhan. Yesus menjadi sentral. Itu sebabnya pada ibadah 7 hari kita sebut dengan penghiburan. 40 hari penghiburan. Bapak-bapak gereja sebelum hari-hari ini, di awal-awal abad, telah merubah begitu banyak kebiasaan-kebiasaan yang hari ini kita sebut sebagai kebiasaan pagan atau kebiasaan penyembahan animisme yang sesat. Sebab ketika perkembangan kekristenan, mereka tidak berfokus kepada mendirikan budaya Kristen yang baru. Tidak, tetapi mereka berfokus kepada mengembalikan seluruh dunia ini
berfokus kepada Kristus. Itu sebabnya ada banyak hal. Jadi kalau saudara di BC sesuatu, jangan langsung percaya. Sebab biasanya ada orang-orang yang bagi saya bukan militan. Militan Tuhan suka, tapi fanatik. Ini parah kalau fanatik. Ya. Militan Tuhan suka, tapi fanatik Tuhan tidak suka. Sebab fanatik itu sebenarnya adalah sinonimnya dari kebodohan. Ya. Tuhan tidak membangun budaya yang baru. Jika Tuhan datang ke dalam dunia ini, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini dan membangun budaya yang baru, Dia akan mengenakan pakaian hariannya dengan model yang lain. Jika tujuannya membangun budaya yang baru, yang memberitahukan bahwa budaya lama ini semua sesat, semuanya. Saya beritahu pada saudara, bahkan kita nggak boleh pakai uang. Sayangnya kita suka uang. Okay. Jadi mari, bapak-bapak gereja di awal-awal telah merubah banyak perkara, mengembalikan itu kepada Tuhan. Pada waktu hari Natal ada BC keluar lagi, nggak boleh 25 Desember dirayakan sebagai hari Natal, jadi nggak boleh. Ada gereja-gereja yang tidak lagi merayakan hari Natal karena itu bukan merayakan Kristus, tapi merayakan pagan, dewa-dewa. Saudara, apakah kita lebih kudus dari bapak-bapak gereja? Mungkin sebagian saudara yang baru berjemaat, bagi saudara yang lain belum, bagi saudara yang lain sudah tahu. Tahukah saudara ketika Allah memberikan gambar kepada Musa tentang bagaimana dia harus membangun tabut, tempat tabut itu atau bait suci di tengah padang gurun. Ketika gambar itu diberikan Allah kepada Musa, Musa tidak syok. Tahukah saudara bahwa gambar itu bukan gambar original yang hari itu Musa lihat? Bukan. Gambar itu adalah gambar yang selalu dia lihat. Yaitu kuil itu atau tempat penyembahan itu sama dengan model tata ruang dan semuanya dengan tempat penyembahannya orang berhala. Musa nggak ngomong begini, yang bener aja nih Tuhan. Masa ini modelnya punyanya bangsa Amori disuruh kita. Musa nggak merasa dirinya lebih kudus dari Tuhan. Okay? Jadi bentuk penyembahan, bentuk sebuah kemah suci yang terdiri dari dua ruang tengah dan kemudian ada halamannya, itu bukan yang baru. Dengan kata lain, firman Tuhan sudah berkata, tidak ada yang baru di dunia ini. Tugas kita adalah mengkonvert kembali itu kepada Allah. Allah mau konsepnya dia kembali kepada dia. Apa yang dicuri oleh iblis kembali kepada Tuhan. Iblis tidak pernah bisa kasih yang original. Dia selalu kasih yang palsu. Ini yang harus saudara tahu. Di BC itu keliru sebab dia tulis begini. Itu adalah perayaan bagi dewa Ishtar. Perayaan bagi dewa Ishtar. Saudara, sebenarnya bukan. Hari Paskah itu dirubah dari kebiasaannya orang Jerman kuno. Dari upacara bersyukurnya masuk tahun yang baru bagi dewa Ostere. Tulisannya Eostere. Ishtar memang adalah dewa Babilonia. Nah, ini aja sudah keliru dia. Ya. Bagi dewa Babilonia, Ishtar adalah dewa kecantikan. Lalu kemudian Mordekai mengambil nama itu, dia taruh kepada anak angkatnya yang namanya Hadasa. Dan hari ini Alkitab kita punya nama dewa Ishtar, namanya Esther. Jangan baca Esther saudara, karena masuk neraka nanti. Ya, karena kalau kita kan begitu. Jadi nanti muncul kebingungan yang besar. Jangan terlalu percaya apa yang di BC. Ya. Wah, Presiden Amerika Serikat itu antikristus. Siapa aja bisa jadi antikris, saudara. Dari dulu. Ya. Tahukah saudara alangkah sulitnya bagi kita untuk memeriksakan kondisi kesehatan kita. Oke. Saya kadang-kadang bisa tiap 3 bulan, kadang-kadang lewat 4 bulan. Kenapa? Butuh waktu,
untuk pergi ke sana ke laboratorium klinik, lalu kemudian mengambil contoh sampel darah, menunggu sampai sore hari, lalu saya lihat, lalu kemudian saya katakan oke, saya kelebihan ini, saya kurang ini, dan kemudian saudara, semua dibuat lebih mudah dengan cara apa? Mereka menanamkan chip di badan kita, sehingga kita bisa tahu. Nanti itu bisa kontak dengan jam tangan, bisa kontak dengan BB kita, bisa kontak dengan iPad kita. Begitu kolesterol kita naik, kita bisa lihat, oh kolesterol saya naik. Nggak perlu lagi kita ke teknologi akan digunakan oleh antikristus, tetapi teknologi bukanlah antikristus. Ini yang penting. Dulu pada waktu komputer ada, gereja Pentakosta nggak mau pakai komputer. Kenapa? Karena kalau tulisan komputer itu digandeng-gandeng, KOMPUTR, hasilnya 666 dikali 11, pasti 666. Itu kan komputer tulisan Indonesia. Bagaimana kalau komputer tulisan Inggris? C. Nah, kena kan? Hasilnya apa 666? Enggak. Ya. Jadi ada orang-orang yang sangat agamis. Tuhan enggak membentuk kita menjadi agamis. Tuhan membentuk kita menjadi rohani. Katakan amin. Orang rohanilah yang masuk surga. Dan tahukah saudara, roh yang paling kuat di dunia ini, yang dimana iblis bekerja dengan baik di dalamnya, adalah roh agamawi, yang membawa orang kepada fanatisme, bukan kepada kerohanian. Beri salam kiri kanan, mengatakan ayo jadi rohani. Haleluya. Ayo jadi rohani. Oke. Ada begitu banyak. Dan kalau kita nggak boleh bilang Happy Easter, saudara, kita nggak boleh dong ke gereja pakai jeans. Oke. Kalau nggak boleh Happy Easter, kita nggak boleh nyanyi Amazing Grace, how sweet the sound. Siapa yang ciptakan? Itu pelaut. Pelaut. Dia ciptakan lagu itu. Hari ini semua orang bangga bisa menyanyi Amazing Grace. Acara opera yang besar selalu dibuka dengan Amazing Grace. Mereka nggak tahu bahwa si pelaut ini bertobat, lalu kemudian bisa ciptakan lagu itu. Lagu itu berasal dari lagunya orang mabo yang ada di pub. Lantunan nada itu. Jadi syairnya diisi sama dia. Amazing Grace, how sweet the sound. You save the wretch like me. Ya. Di zaman dulu orang berkata, jangan menyanyi lagu itu, lagu orang mabok. Hari ini itu lagu paling rohani. Semua orang menyanyi. Oke? Jadi banyak daripada kita kembali menjadi orang rohani. Katakan amin. Oke? Saya nggak boleh pakai jas begini. Sebab pengertian jas di era tahun 50-an, tahun 30 sampai tahun 50, adalah pengertian yang satu menimbulkan ketakutan. Sebab apa? Semakin rapi orang pakai jas, semakin dihormati. Sebab apa? Sebab mereka tahu orang yang pakai jas makin rapi punya kedudukan yang lebih tinggi di dalam hierarkinya gangster. Kenapa pakai jas? Oh ya, karena dingin. Kenapa pakai lapisan double? Karena dingin. Tapi semakin rapi, orang semakin akan berkata begini, hati-hati dengan saya, jabatan saya tinggi di dalam gangster, dan hati-hati sebab di dalam saya menyimpan senjata api. Nah, hari ini banyak orang berkata, jangan pakai jeans di gereja. Sebab apa? Sebab jas adalah pakaian yang kudus. Tunggu dulu. Tahun 30 sampai tahun 50 orang bilang, no. Nah. Tidak ada yang kudus. Yang anehnya juga, saudara, mungkin saudara pernah lihat film horor yang berjudul I Know What You Did Last Summer, yang dia pakai topeng tengkorak. Perhatikan hoodie yang dia pakai, baju kerudung yang dia pakai. Tahukah saudara, hoodie yang kalau kita pakai itu terus ada tutup kepalanya, itu berasal dari bajunya para biarawan.
para biarawan selalu mengenakan baju hoodie yang los sampai di bawah. Hari ini kalau saudara ke Israel, saudara akan selalu ketemu dengan pria yang berpakaian seperti itu. Tapi tahukah saudara, sebenarnya sebelum hari itu mereka berkata, aduh baju hoodie itu jelek. Kenapa? Sebab malaikat El Maut digambar pakai baju hoodie. Ya. Jadi so what? Pakaian dan apa semua tidak menentukan kekudusan kita. Apa arti dari kekudusan? Kekudusan adalah kehadiran Allah di dalam hidupmu. Katakan amin. Sebab kalau orang Kristen berkata, pakaian ini kudus dan pakaian ini tidak kudus, bukankah kita jadi orang duniawi? Bukankah kita jadi duniawi? Kita bukan jadi surgawi, sebab kita menilai orang berdasarkan apa yang barang duniawi yang dia kenakan. Oh, pendeta yang naik mobil Mercy berdosa. Pendeta yang kudus itu naik sepeda ontel. Kan begitu. Jadinya akan begitu. Mari jadi Kristen yang dewasa. Katakan amin. Jadi Kristen yang mengenal Allah. Katakan amin. Saudara, ada banyak alasan dalam hidup kita. Mari kita baca ayatnya. Haleluya. Ibrani 11 ayat 19. Ibrani 11 ayat 19. Mari kita baca dengan bersuara. Saya tidak akan lama. Saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada kita. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini adalah alasan Abraham. Mengapa begitu dia mimpi malam, Tuhan suruh menyerahkan Ishak. Besok pagi langsung dia jalankan. Seperti orang yang spontan melakukannya. Inilah alasannya. Bahwa tidak apa-apa. Dia mati, tetapi Tuhan sanggup menghidupkan. Sedangkan yang tidak ada bisa ada. Apalagi cuma mati, ini maksudnya. Tuhan bisa mengadakan. Inilah alasan Abraham untuk melakukan pengorbanan kepada Ishak. Saudara, kehidupan kita selalu punya alasan yang mendorong kita untuk memilih sesuatu dalam hidup kita. Dan kata alasan kadang-kadang menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi perhatikan, alasan yang berdasar kepada kekristenan, keimanan, kepada iman akan selalu berakhir positif. Tetapi alasan yang berdasar kepada ketakutan, kecurigaan, keraguan akan selalu berakhir kepada kekalahan. Perhatikan, bukan alasannya, tetapi dasar kita beralasan yang harus kita ingat. Alasan itu muncul dari pola pikir. Kalau orang yang selalu berpikir, saya harus jadi orang baik, maka sekalipun dia lakukan yang buruk, dia akan mencari alasan bahwa yang dia lakukan itu sekalipun buruk tetap baik. Ya. Dari pola pikir dan dari pengalaman. Kenapa kita nggak mau pegang api? Karena menurut pengalaman api itu panas. Ya. Jadi alasan dalam kehidupan kita. Dan saya beritahu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang ditebus oleh darah Yesus Kristus, kebangkitan adalah alasan bagi kita untuk hidup. Katakan amin. Kebangkitan adalah alasan bagi kita untuk hidup. Silakan dilanjutkan gambarnya. Tolong, saya lupa bawa itunya. Kebangkitan, alasanku untuk hidup dalam segala kelimpahan. Sebab inilah yang paling penting. Saudara, inilah yang paling penting. Saudara, mari kita buka 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Sebab Kristus bangkit, itulah alasanku. Dia katakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah, katakan, sembuh. Sekali lagi katakan sama-sama saya, kamu telah sembuh. 2, 3. Saya beritahu pada saudara, sebab Kristus itu bangkit. Itu sebabnya kalau kita sakit, kita selalu punya alasan
untuk tetap sehat. Mengapa? Sebab Kristus tidak cuma satu kali mati bagi penyakit, tetapi dia bangkit dan dia hidup, dan dia terus menyembuhkan kita yang sakit. Itu sebabnya alasan untuk hidup. Sebab dia tidak berhenti menyembuhkan sampai hari ini, karena dia hidup. Dia tidak berhenti mengadakan mujizat kesembuhan sampai hari ini, sebab dia hidup. Ketika saya mengalami sakit, saya pergi ke dokter. Banyak hal yang harus saya lakukan. Tetapi satu hal saya mau beritahu pada saudara. Tuhan sanggup menyembuhkan. Itulah yang menjadi alasan dalam diri saya. Dan dia hidup. Sampai hari ini dia masih melakukan kesembuhan. Karena dia hidup. Dia tidak mati. Karena dia hidup. Dia tidak mati hanya untuk menyembuhkan saya, tetapi dia hidup untuk tetap menyembuhkan kita semua. Beri salam kiri kanan. Engkau akan tetap sehat. Karena Kristus itu hidup, maka aku pasti sembuh. Katakan sama-sama saya, karena Kristus hidup, maka aku pasti sembuh. Sekali lagi, karena Kristus hidup, maka aku pasti sembuh. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara yang keras. Saya rindu saudara bersemangat pagi ini karena Tuhan itu bangkit. Katakan amin. 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi oleh karena. Tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Kasih karunia Allah itu berkata bahwa karena dia kaya jadi miskin, supaya oleh karena dia sudah miskin maka kamu jadi kaya. Ini kisah di atas salib. Dia tidak punya apa-apa. Saudara, setiap hari dia mengenakan pakaian yang bagus. Itu sebabnya ketika jubahnya ditemukan oleh 4 orang prajurit yang menaikkan salib ke atas, berkata bahwa jangan disobek, kita buang undi saja. Saudara, kalau itu baju compang-camping, itu paling dibuat lap atau dibuat alas duduk, nggak perlu diperebutkan. Kristus dia mengenakan pakaian yang baik. Jubahnya mungkin terbuat dari wool dicampur dengan sutra. Dia bukan seorang yang terlihat buruk, tidak. Dia adalah seorang panutan. Dia mengenakan hal-hal yang terbaik. Bahkan setelah gemuruh itu terjadi, lalu Yesus mati, salah satu dari orang yang membuang undi itu mengakui, dia ini sungguh adalah seorang raja. Kenapa? Sebab dari kain yang dia pegang dan dari keadaan yang dia lihat. Yesus ditelanjangi. Dia tidak punya apa-apa. Dia hanya mengenakan cawat untuk menutupi dirinya. Tidak ada satupun kebanggaan yang bisa dibanggakan. Kita bisa membeli sabuk yang harganya cukup mahal. Kita bisa membeli aksesoris. Kita bisa membeli tas. Yesus di masa itu memiliki aksesoris yang luar biasa. Hari itu tidak ada. Alkitab katakan bahkan satu-satunya jubahnya itu pun diperebutkan. Dia tidak miskin. Di sorga dia kaya, di bumi pun dia kaya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Dia dilahirkan di kandang bukan karena orang tua secara jasmaninya tidak punya uang. Lihat apa yang Alkitab tulis. Mereka punya uang, mereka bisa masuk dalam hotel. Yusuf adalah seorang yang mengasihi Maria. Dia tidak ingin Maria melahirkan di tempat yang biasa-biasa karena ini anak pertama. Yusuf punya uang. Dia bisa masuk ke hotel bintang 5 menurut standar di waktu itu.
Tetapi Alkitab berkata, karena tidak ada lagi tempat, maka Yesus dilahirkan di kandang. Berhenti berpikir bahwa Allahmu hanya kaya di sorga, dan di dunia dia miskin, dia terlantar, dia tidak punya apa-apa. Dalam perjalanan misinya dia memiliki 4 orang donatur. Salah satunya adalah istri dari bendahara Herodes. Dia tidak pernah kurang uang. Setiap kali dia dapat pasokan dana, selalu dikorupsi oleh Yudas Iskariot, tapi dia tidak pernah kehabisan uang. Bagaimana Tuhan yang kaya di dunia lalu yang kaya di sorga lalu miskin di dunia dapat memberkati kita yang ada di dunia? Mustahil. Tetapi Yesus menunjukkan dia kaya di sorga dan dia kaya di bumi ini. Itu sebabnya dia memberkati kita. Dia sanggup memberkati kita. Dia baru berkata seperti apa? Baru kekayaanku di bumi aja yang aku turunkan ke kamu. Itu sebabnya dalam Galatia dikatakan bahwa agar berkat Abraham sampai kepada bangsa yang lain. Baru yang di bumi. Tapi saya mau beritahu, pada waktu dia bangkit. Pada waktu dia bangkit, apa yang dia ucapkan kepada gerejanya. Dia katakan, Petrus, mulai hari ini, apa yang engkau ikat di dunia ini, terikat di sorga. Apa yang engkau lepaskan di dunia ini, terlepas di sorga. Ketika Kristus bangkit, kekayaan sorgalah yang sedang dia berikan kepada saudara dan saya. Itulah yang disebut dengan kekayaan kasih karunia Allah. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, diberikan kepada saudara dan saya yang percaya di dalam namanya. Berikan tepuk tangan yang meriah yang diberkati Tuhan. Hari ini, apakah kita berfokus kepada kekurangan kita? Dan kita meletakkan kesamaan itu kepada kekurangan Kristus ketika dia melakukan perjalanan. Saya mau beritahu pada saudara, ketika dia mati, dia baru memberikan apa yang dia miliki di bumi ini. Ketika dia bangkit, dia memberikan apa yang dia punya di sorga. Ketika dia kembali kepada Bapa, dia tidak hanya memberikan apa yang ada di sorga, dia bahkan membangunkan tempat yang terbaik buat kita di sorga. Percaya, katakan amin. Tahukah saudara bahwa Kristus hidup, maka aku berkelimpahan. Aku punya alasan untuk percaya bahwa aku berkelimpahan. Kenapa? Sebab Kristusku hidup. Dia tidak hanya mati memberkati aku, tetapi dia tetap hidup untuk terus memberkati aku. Adakah kita memiliki iman ini hari ini? Beri salam kiri kananmu. Katakan, percayalah engkau pasti berkelimpahan. Percayalah engkau pasti berkelimpahan. Ketakutan akan kekurangan membuat orang mencuri. Ketakutan akan kekurangan membuat orang menipu. Ketakutan akan kekurangan membuat orang korupsi. Ketakutan akan kekurangan membuat kita berdosa banyak. Ketakutan akan kekurangan yang disebutkan oleh Alkitab, cinta akan uang, adalah akar dari segala kejahatan. Cinta akan uang adalah ketakutan akan kekurangan. Adakah saudara mau percaya bahwa engkau tidak mungkin miskin? Mari yang percaya angkat tanganmu. Oke? Mari katakan sama-sama saya. Karena Kristus hidup, sambil angkat tangannya, aku tidak mungkin miskin. Sekali lagi, karena Kristus hidup, aku tidak mungkin miskin. Aku tidak mungkin berkekurangan. Anak-anakku diberkati. Keturunanku diberkati. Aku akan memberkati Indonesia. Dan berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Karena Kristus hidup. Itulah alasan. Itu sebabnya hari ini, jika saudara sedang menderita kekurangan, dan saudara berkata, dari mana datangnya kelimpahan? Firman Tuhan dalam Yohanes berkata bahwa jiwamu dulu yang berkelimpahan, maka kelimpahan yang sebenarnya akan terjadi. Kalau saudara dagang lalu muka saudara cemberut,
orang tidak akan belanja. Ya, toko saudara akan ikut kelihatan cemberut. Sebab yang jaga toko cemberut. Nggak siap diberkati. Imannya bukan iman kelimpahan. Imannya iman kekurangan. Maka setiap hari kita akan mengeluh dan berkata, kapan berkat Tuhan datang? Dia sudah datang. Setiap hari Tuhan menyiapkan yang terbaik dalam hidup kita. Katakan amin. Beri salam kiri kananmu. Ayo percaya engkau berkelimpahan. Ketika dia mati, dia baru menyerahkan apa yang dia miliki di bumi ini. Ketika dia bangkit dan naik ke sorga, dia memberikan apa yang dia miliki di sorga. Dan engkau tidak akan pernah kekurangan. Engkau tidak akan pernah kekurangan. Mari kita baca salah satu ayat lagi. 1 Korintus 15 ayat 55. Mari kita baca dengan bersuara. 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, sebab Kristus hidup, maka aku juga menang. Karena Yesus kita tidak mati, itu sebabnya kita menang. Ini penting. Dia bukan hanya mengalahkan maut dan kemudian bangkit, tapi karena dia hidup hari ini, dia menjamin orang yang percaya kepadanya akan dia bela dan mengalami kemenangan. Tepuk tangan yang meriah. Orang yang percaya mulai hari ini, siapkan dirimu untuk diberkati. Diberkati dalam kesehatanmu, diberkati dalam keuanganmu, dan diberkati di dalam segala perkara dalam hidupmu. Sebab Tuhan menuntun jalan kita menuju kepada kemenangan. Itulah sebabnya dia hidup. Agar supaya dia tetap bekerja bagi kita. Untuk membawa kita semua kepada kemenangan. Adakah saudara hari ini bergumul dengan kebiasaan burukmu? Hari ini berhenti, katakan bahwa engkau menang. Dan tinggalkan kebiasaan buruk itu. Sebab engkau ditakdirkan untuk menang, bukan untuk kalah. Mari kita baca ayatnya. Roma 8 ayat 31. Mari kita baca dengan bersuara. Saudara mungkin gak akan punya waktu untuk mencatat. Mari sama-sama. 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dalam ejaan aslinya, ayat ini tidak ada jika Allah. Tidak ada kata jika. Ayat aslinya berkata, Allah di pihak kita. Siapakah yang akan melawan kita? Mungkin engkau sedang bermasalah hari ini. Bukankah engkau anak Allah? Tenangkan dirimu dan katakan, Allah di pihakku. Siapa yang akan melawan aku? Mungkin ada ketakutan demi ketakutan terhadap hari depan. Katakan pada dirimu, Allah di pihakku. Siapa yang melawan aku? Coba angkat tangan kananmu dan kepalkan. Katakan sama-sama saya, Allah di pihak kita. Siapakah yang akan melawan kita? Allah di pihak kita. Siapa yang akan melawan kita? Sekali lagi, Allah di pihak kita. Siapa yang akan melawan kita? Tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah yang baik. Yohanes 16 ayat 33. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Mari baca lagi. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Beri salam kiri kananmu, katakan imanmu mengalahkan dunia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Banyak orang berpikir perjanjian baru hanya berisi tentang hukum, aturan, boleh dan tidak dan semuanya tidak. Perjanjian baru berisi kekuatan.
Dia menyempurnakan iman orang yang membaca. Mari satu lagi. Kalau kita mau baca sampai sore nggak kelar-kelar. 1 Yohanes 5 ayat 5, mari baca sama-sama. 2, 3. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus, berikan tepuk tangan yang meriah. Saudara adalah orang yang mengalahkan dunia. Bukan orang yang dikalahkan oleh dunia. Hapus BC yang ada itu. Engkau mengalahkan dunia. Para bapak gereja mengerti ayat ini dan mereka berkata, itu kebiasaan orang kafir. Oke, kita rubah. Sentralnya jadi Yesus. Bukan lagi iblis. Yesus harus jadi raja di atas semuanya. Itu sebabnya musik kita dimainkan dengan nada hard rock. Itu sebabnya blues menjadi standar bagi musiknya orang negro di dalam gereja. Haruskah kita nyanyi lagu yang memang himne? Tahukah saudara bahwa himne seperti yang saya katakan tadi, himne yang berasal dari Amazing Grace, itu pun sesuatu yang kekristenan tidak dapat dipisahkan dari dunia. Sebab kekristenan membuat dunia lebih baik. Katakan amin. Kekristenan merubah wajah, nilai daripada dunia kembali kepada Allah. Tepuk tangan yang meriah. Siapa yang mengubah itu? Saudara dan saya. Sebab kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita diperintahkan untuk memelihara dengan baik kebenaran-kebenaran yang ada di bumi ini, agar supaya kehidupan di bumi ini menjadi lebih baik. Katakan amin. Saya mau baca lagi satu ayat. Oke. Ini adalah ayat yang jadi pegangan saya belasan tahun, 20 tahun yang lalu. Dari 20 tahun yang lalu. Mari kita baca. 2, 3. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Karena Kristus hidup. Ini ada lagunya. Maka aku punya hari esok. Tepuk tangan yang meriah. Karena Kristus hidup, Dia tidak hanya mati menebus dosaku, tetapi Dia hidup untuk merancang hari depan dan menuntun hari depan kita semua, anak-anaknya, menjadi hari depan yang luar biasa. Allah yang mati tidak dapat merancang dengan baik. Hanya Allah yang hidup. Sebab Dia punya kuasa. Kalau Dia bisa mengalahkan maut. Sebab akhir daripada semua kehidupan adalah kematian. Jika kematian dikalahkan oleh Dia, maka hari depan Dia sanggup untuk merubahnya bagi kita. Katakan amin. Ini yang penting bagi hidup kita. Kalau saudara bertanya pada saya, saudara, ada begitu banyak tempat yang ditawarkan agar supaya gereja kita berdiri. Saya dalam hati cuma percaya, tali pengukur jatuh di tempat yang permai. Bagianku adalah tempat yang terbaik. Tahukah saudara bahwa Gorontalo diberikan Tuhan untuk saudara? Tempat saudara bukan di tempat yang terpencil, di tempat yang terbaik di kota ini. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berhenti mengecilkan dirimu. Sebab engkau adalah anak daripada raja di atas segala raja. Kalau engkau ada di tempat di mana engkau berkarir, Tuhan menyediakan tempat yang terbaik bagimu di tempat itu.
Jangan pernah mengecilkan hatimu. Ketika saya dapat ujian, saya dapat nomor ujian ketika saya lulus, saya mau keluar dari SD ke SMP. Nomor ujian saya 13. Semua anak-anak tertawa. Ternyata toh, walaupun saya nggak rajin belajar, ini nggak baik, harus belajar. Saya lulus dengan angka yang baik. Kenapa? Sebab bagian kita adalah yang terbaik. Sekalipun kita tidak dapat mengusahakan dengan baik, tapi karena kasih karunia Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Ketika saya SMA, tolong jangan ditiru. Saya cuma masuk 3 bulan. Sisanya hula hilu. Nomor ujian saya 13. Semua orang tertawa. Tetapi saya lulus. Masuk 10 besar provinsi. Mengapa? Sekali lagi, karena Kristus hidup. Dan dia hidup bukan lagi di sorga. Dia hidup dalam hidup. Rohnya yang kudus menjamin kita memperoleh seluruh janji Allah dalam hidup kita. Mari bangkit menjadi orang yang rohani. Katakan amin. Mari kita baca lagi ayat supaya saudara tidak kembali kosong. So habis? So habis. Mari buka ayatnya. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Markus 11 ayat 24. Kita baca dengan bersuara. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tepuk tangan yang meriah. Apa itu iman? Inilah iman itu. Bahwa ketika engkau meminta sesuatu kepada Tuhan, hidupmu engkau bikin seakan-akan permintaanmu itu sudah diberikan oleh Tuhan. Itulah iman. Dan itulah yang dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan amin. Kalau saudara ada di tempat ini hari ini, merayakan Paskah, biar engkau percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan dengan kebangkitannya adalah untuk menjamin bahwa tubuhmu sekalipun bisa sakit, tetapi engkau bisa sehat. Sebab dia hidup, dia terus menyembuhkan. Dia bekerja terus menyembuhkan penyakit. Sama seperti ketika dia berjalan dalam melakukan pelayanannya, dia menyembuhkan orang lain. Demikian juga hari ini. Roh Kudus melayani kita semua, menyembuhkan tubuh yang sakit. Amin. Dan dia tidak hanya mati untuk memberikan apa yang menjadi miliknya di bumi ini, tetapi dia bangkit dan naik ke surga untuk memberikan apa yang dia miliki di surga. Itulah kasih karunia. Apa yang ada pada hidup kita bukanlah hasil undian. Apa yang ada pada hidup kita hari ini adalah benar-benar milik kita. Benar-benar rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Oleh karena dia mati dan bangkit, itu sebabnya dia memelihara kita. Katakan amin. Engkau tidak akan berkekurangan, tapi engkau akan berkelimpahan. Mari jadilah seorang yang berkelimpahan. Jadilah seorang yang sehat, walaupun tubuhmu masih sakit. Jadilah orang yang kaya, sekalipun tubuhmu dalam keadaan yang tidak kaya. Itulah yang Tuhan mau. Apapun yang engkau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Ketika engkau berada dalam kesulitan, sekalipun hari ini engkau sedang tidak punya jalan, percayalah bahwa engkau telah memperoleh jalan. Itulah iman.
Yang belum punya pasangan, percayalah engkau pasti punya pasangan. Amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Katakan dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, amin. Yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada. Katakan kini, oh haleluya. Yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada. Oh kita syukur. Jemaat sendiri angkat suaramu dengan hati bersyukur. Haleluya. Anaknya Yesus dengan hati bersyukur. Haleluya. Amin Tuhan. Mari angkat sama-sama tanganmu. Haleluya. Kini yang lemah berkata dengan imanmu ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada.
tangan yang meriah buat Allah yang baik. Haleluya. 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 Oh. Kami percaya kami diberkati. Hidup kami berkelimpahan perkara-perkara yang baik. Kami tidak kekurangan sesuatu pun. Bahkan kami jadi berkat buat siapa saja. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau hidup. Dan Engkau bekerja. Tetap menyembuhkan. Tetap memberkati. Tetap memberi kemenangan. Sehingga masa depan kami cerah. Semua yang setuju bersama saya katakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ya, haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati, beroleh kekuatan bahwa Allah itu bangkit menyelamatkan kita dan kita menang dari segala yang jahat yang ada di dunia ini. Amin. Kita akan memberi persembahan buat pembangunan. Saya undang yang bertugas untuk tampil ke depan. Ya, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami dan memberi kami suatu hal yang baru dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati gembala kami dengan hikmat bijaksana, dengan lebih lagi Tuhan, Engkau berkati kesehatan, kekuatan, berkat melimpah bagi dia dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memberi persembahan buat pembangunan dan kami percaya Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi dengan berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan dijalankan. Dan saya bacakan pengumuman tambahan. Daftarkanlah diri Anda sebagai anggota Jemaat FHCC Betani Gorontalo dengan mengisi formulir data jemaat. Formulir bisa didapat di dekat kota perpuluhan dan dikembalikan ke dalam kota perpuluhan. Setelah ini diadakan pembagian telur Paskah. Tapi harap bagi jemaat untuk mengambil satu orang satu biji dulu ya. Jangan ambil satu orang 2, 3 mau bawa pulang, jangan dulu. Ambil satu orang satu dulu karena telurnya terbatas. Dan saudara nanti ada cari telur, ada di sini di bawah kursi ada beberapa telur yang disembunyikan. Tapi tolong jangan ambil yang ditempel digantung di belakang sana yang hiasan-hiasan. Karena kalau saudara copot semua berarti kita mesti hias kembali lagi. Ada banyak di bawah kursi dan saya lihat ada di speaker sini ada satu itu bocorannya. Dan minggu depan, saudara perhatikan, minggu depan kita akan diberkati dengan luar biasa oleh pendeta Profesor Dr. Bambang Yudo. Saudara sudah kenal dia dengan baik kan? Jadi ajaklah seluruh rekan saudara, teman-teman yang belum pernah dengar mungkin khotbahnya atau yang walaupun sudah pernah dengar khotbahnya, ajak datang ke sini. Kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan yang terakhir mungkin bagi jemaat yang pertama kali datang tadi, angkat tangan. Di dalam yang dibagikan tadi ada kupon yang bisa saudara tukarkan dengan minuman dingin di lantai 1. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom saudara. Jadi pada pagi hari ini, jadi sebelum kita mau cari telur Paskah, ya, jadi hari Jumat kemarin itu ada kegiatan menghias telur Paskah yang dilaksanakan oleh Betani Kids Sunday School. Jadi berikan tepuk tangan buat ibu guru sekolah minggu dan murid-muridnya. Dan hari ini sudah ada keluar hasilnya. Jadi dibagi 3 kelas. Yang pertama adalah kelas batita, yang kedua kelas kecil, dan yang ketiga adalah kelas besar. Jadi ada juara 1, juara 2, juara 3. Mana ibu sekolah minggu? 1 orang bisa bantu saya. Ada, ya saya baca mulai dari kelas besar dulu ya. Kelas besar. Oke. Jadi juara ketiga untuk kelas besar jatuh pada adik Rian Parinusa. Dan juara kedua jatuh pada adik
Miroslav mana? Bisa tampil ke depan. Jadi juara 2 adik Miroslav. Ya. Dan juara pertama untuk kelas besar adalah adik Aldo Langitan. Ayo. Oh, ini memang kelas besar. Ya, cuma 2 juara? Oh, ada. Ini mana yang juara 3 tadi? Yang mana yang juara 3 ini? Juara 3 Rian. Mana Rian? Ini. Oh, ini. Ini hasil dari ini menghias tempatnya, jadi bukan menghias telurnya. Ya. Ini benar Rian yang bikin? Betul? Ini model apa ini Rian? Malaikat. Oh, model malaikat. Mana DP malaikat? Oke, yang juara 2 mana? Siapa yang juara 2? Oh, Miroslav. Ini model apa? Yang pasti mungkin Naruto. Mata. Matanya siapa, Dek? Mata orang. Oh, mata orang. Oke. Mana yang juara 1? Woi, Rivaldo Langitan. Ini apa, Aldo? Iya, ini model apa? Ini model apa, Aldo? Tuhan Yesus. Oh, ini mahkota Tuhan Yesus mungkin ya. Kenapa bisa berpikir untuk bikin model begini? Suka-suka ya? Oke. Jadi saya minta Bapak Henry Jonandri untuk menyerahkan hadiah kepada kelas besar. Mana yang juara 1 di sini, juara 2 di tengah. Iya. Sebentar, mau didokumentasikan dulu. Oke, jadi untuk kelas kecil bersiap-siap. Yang juara 3 adalah adik Senli Windarta. Jadi bersiap-siap untuk tampil ke depan. Juara 2 adalah adik Annabella Jonandri. Oke. Dan juara 1 adalah untuk kelas kecil adalah adik Arlo Ronodali. Berikan tepuk tangan untuk kelas kecil. Ayo, di tengah adik-adik. Mana Arlo? Oh, ini Arlo. Arlo, sini. Oke, mana yang juara 3? Oh, ini. Ini Enci menghias apa ini, Enci? Oh, ini masih tempat telur juga. Oke. Ini adik Senli? Ya. Adik Senli gambar apa? Princess. Oh, princess. Iya. Bagus sekali ya. Oke. Kalau tak ada apa-apa. Oh iya. Nanti ada giliran Arlo. Sabar Arlo. Ya, yang juara 2 mana? Mana foto juara 2?
Ada? Juara 2 Annabella. Ya. Ana ini bikin apa Ana? Tanpa telur. Oh, tanpa telur. Nanti bawa pulang kasih mama papa Nanti jual di toko. Oke, mana yang juara 1? Oh, ini. Ih, jangan begini Arlo. Arlo ada baking apa ini? Menghias telur. Tidak, ini kan tanpa telur. Ini model apa ini? Ini bukan mama papa yang bikin? Bukan? Bukan Koko Alo. Oke, Koko Arlo. Tepuk tangan sekali lagi buat kelas kecil dan saya minta kesediaan Bapak Andi Wijaya untuk menyerahkan hadiah. Ya, juara 3 Adik Shenli. Juara 2 Adik Annabella Jonandri. Dan juara 1 Koko Arlo. Bilang apa? Terima kasih. Iya, terima gaji. Oke, dan untuk kelas batita, sengaja saya terakhir supaya tidak loncat ke sana kemari. Juara 3 jatuh kepada adik Vanessa Daengkuma. Juara 2 jatuh kepada adik Samuel Frederick. Dan untuk juara pertama untuk kelas batita jatuh kepada adik Jonathan Panda. Ya, jadi ini adalah 9 anak-anak yang berbakat dan nantinya akan membanggakan orang tua, tentunya di bidang seni. Ya, ini adalah foto juara 3 dari Vanessa. Mana juara 2? Juara 2-nya mana? Juara 2, oh ini. Juara 2. Nah, benar kan apa saya bilang? Ya. Vanessa, sini. Vanessa gambar apa? Oke, ini adalah gambar Vanessa. Ya, masih coret-coretan tapi bagus sekali. Oke, juara 2-nya mana? Ya, ini Solapar. Ini Samuel gambar apa ini? Mama Mangi. Mama Mangi telur. Mama punya telur? Anak-anak tidak bisa bohong. Luar biasa. Dan untuk juara pertama, ini Jonathan. Sini. Jo, gambar apa ini? Gambar apa ini? Cakar-cakar. Oh, cakar-cakar. Mantap sekali. Luar biasa. Dan untuk juara 1, 2, 3 kelas batita, saya mohon kesediaan Bapak Gembala untuk menyerahkan hadiah secara langsung. Mana juara 3? Ya, Bapak Gembala sabar ya. Saya juga sudah mulai ini. Oke, juara 3 Vanessa. Iya.
Ya. Vanessa tunggu. Ya, juara 2 adik Samuel Frederick. Ya, pintar-pintar ya adik ya. Nanti foto rame-rame. Dan juara pertama adik Jonathan Panda. Ya. Oke, bisa foto rame-rame. Oke, dan inilah anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu yang akan membanggakan suatu waktu nanti. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat adik-adik kita. Ya, adik-adik bisa turun, bisa duduk. Ya. Om-om, tante-tante, papa-papa, mama-mama, semua cari telur. Sudah? Oke. Bisa turun, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat adik-adik kita. Iya, mari petugas yang akan bagi telur. Mari tampil ke depan. Ini saya berharap saudara ngambilnya satu orang satu dulu ya. Karena jumlahnya biasanya kita sangat banyak, tapi kali ini cuma 1000 butir, 1000 sekian butir. Ya, jadi tidak seberapa banyak. Nanti kalau saudara mau ambil buat mama, buat papa, buat kerabat yang nggak sempat, saudara bisa ambil di depan. Tapi tidak boleh anak-anak, ya. Orang dewasa yang ambil, sebab kalau anak-anak nanti, karena ini ada ayatnya. Sayang nanti kalau buat mereka dipecahin lalu nggak dibaca ayatnya, cuma dimakan, begitu ya. Baik, jadi saya berharap satu orang ambil satu, lalu nanti kemudian kalau ada lebihnya saudara mau bawa buat keluarga, buat om, buat tante, buat siapa, saudara bisa ambil di depan. Lalu nanti setelah tutup ibadah, saudara boleh periksa di bawah kursi, di belakang peredam, di mana saudara boleh bawa pulang telur yang lebih ya. Mari kita bangkit berdiri sebentar. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh merayakan Paskah tahun ini. Kami tahu Tuhan, ada jaminan pasti bahwa hidup kami pasti jadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, memberkati hari Paskah ini menjadi hari Paskah yang menyenangkan bersama keluarga, bersama seluruh anggota gereja. Dan kami akan membagi telur ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Ambil satu orang satu dulu ya. Bahkan tadi tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Bahkan hati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang
sendiri, angkat suaramu. Anak Allah. Masih ada yang belum dapat, coba angkat tangan. Nah, itu di belakang ada satu. Ya, masih ada lagi di balkon. Ada yang belum dapat. Jadi kalau saudara mau ambil untuk kerabat yang tidak sempat hadir setelah ibadah, kami sediakan ada di depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Haleluya, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama, sebab Dia hidup. Dan ada hari esok, sebab Dia hidup. Haleluya, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita masih akan berdoa khusus untuk para petugas keamanan yang masih melakukan tugas-tugasnya, yang mungkin hari ini, puji Tuhan kalau mereka bisa sempat ke gereja, atau mungkin yang tidak sempat ke gereja, biar kita berdoa. Saudara, ada dalam hidup mereka, ada keberanian, ada kekuatan. Saya percaya Tuhan memberikan kepada mereka malaikat Michael untuk bersama dengan mereka memberi mereka keberanian. Katakan amin. Jadi kita berdoa memberkati mereka agar mereka sehat, kuat. Karena untuk sebuah tugas keamanan mungkin tidurnya akan kurang, makannya tidak enak, mungkin semuanya tidak menyenangkan. Itu bisa mengganggu kesehatan. Apapun, mari kita doakan sama-sama. Mari kita mau angkat tangan kanan kita bersama-sama. Oh Yesus, Engkau baik. Engkau telah memilih anak-anak-Mu untuk menjadi orang-orang yang memberi hidupnya agar supaya orang lain bisa merasa aman. Kami bersyukur karena Engkau memilih, dan kami percaya Engkau memberkati dan memberikan mereka kemampuan. Siang ini kami berdoa untuk para petugas keamanan, para penegak hukum yang sedang bertugas di lapangan, yang bertanggung jawab terhadap segala perkara demi sebuah keamanan. Berikan mereka Tuhan keberanian. Roh-Mu menyertai mereka dalam segala perkara. Menuntun langkah-langkah mereka. Menjadikan mereka orang-orang yang bijaksana. Sehingga tugas-tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami menolak semua bentuk daripada kekacauan. Segala kuasa kegelapan yang bekerja untuk mengacaukan. Yang bekerja pada orang-orang yang penuh dengan sakit hati. Yang penuh dengan kedengkian dan kebencian. Kami perintahkan dalam nama Yesus, Engkau berhenti bekerja. Ada kedamaian turun ke atas setiap orang. Rencana-rencana jahat dipatahkan, dihancurkan.
Damai sejahtera mengalir atas kota ini. Di dalam nama Yesus, berikan kesehatan kepada para petugas yang sedang bertugas. Berikan hati yang sukacita. Berikan ketenangan dan keteguhan. Berikan hikmat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Siang ini kami berdoa pada hari Paskah ini memberkati Pak Alex, memberkati Pastor Kong, memberkati Pastor David Aswin. Dalam nama Yesus, biar kebangkitan-Mu membangkitkan mereka lebih luar biasa lagi. Memberikan kepada mereka roh yang lebih besar lagi. Sehingga kepemimpinan ada dalam hidup mereka semakin hari semakin luar biasa. Nama-Mu dimuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik buat kami. Nama-Mu luar biasa. Mari sama-sama kita buka tangan kita. Kalau saudara mau kembalikan persepuluhan-Mu pada minggu ini, mari imani bersama-sama saya kata-kata ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hidup kami berkelimpahan. Tingkap sorga terbuka di atas hidup kami, di atas karir kami. Memberikan kepada kehidupan kami sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati, menjadi bagian kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Mari angkat kedua tanganmu. Haleluya. Oh, shikana mata kalalapa. Mari buka hati, buka pikiranmu. Diberkatilah engkau waktu engkau masuk dan waktu engkau keluar. Allah kita melihat kepadamu melimpahkan sejahtera dalam segala waktu. Dia memberkati lumbung yang disiapkan bagi hidupmu. Diisinya melimpah-limpah dengan hasilnya. Dia memberkati kedua belah tanganmu yang terbuka terangkat untuk Dia. Apa saja dikerjakan tangan itu, Tuhan Yesus membuatnya berhasil. Biar berkat ini tercurah mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Mari semua yang percaya dan terima berkat bersama saya katakan amin. Selamat siang. Yang masih membutuhkan telur Paskah dengan ayat, silakan ambil di depan. Silakan cari di bawah kursi atau yang digantung-gantung, silakan diambil.